Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anggraini, NPM 1901012042 dari kelompok E, mata kuliah Masailul Fiqh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang riba dan bunga bank. Definisi riba. Secara etimologis, kata ar-riba bermakna zada wa nama, berarti bertambah dan bertumbuh. Dalam Al-Quran, kata ar-riba beserta berbagai bentuk penyebutan lainnya disebutkan sebanyak 20 kali. 8 diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini dibentuk dalam Al-Quran dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyubur, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan atau harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Ada beberapa pendapat mengenai definisi riba. Yang pertama, golongan Hanafi. Definisi riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar. Kemudian, golongan Syafi'i. Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya, waktu dilakukan transaksi, atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya. Kemudian golongan Maliki. Golongan ini mendefinisikan riba hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i, hanya berbeda pada ilatnya saja. Menurut mereka, ilatnya adalah pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama. Kemudian golongan Hambali. Riba menurut syarat adalah tambahan yang diberikan kepada barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan. Kemudian bunga bank. Bunga atau interest adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan interest atau bunga yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkut paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, selanjutnya hukum riba yang A dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang B dalam surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Dengan berlipat gandakan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.
Selanjutnya, macam-macam dan hukum riba. Yang A, riba akibat hutang piutang, riba ad-duyun. Riba kar yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, muktarid. Dan riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang B, riba akibat jual beli, riba al-buyuh. Riba fad yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dalam hadis Ubah bin Samit dijelaskan bahwa seseorang menukar barang berupa emas harus dengan emas pula yang sepadan dan beratnya juga harus sama, perak dengan perak, dan harus diserah terimakan secara langsung. Dan riba nasiah yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlakukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasihah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserah saat ini dan yang diserahkan kemudian. Selanjutnya yang C, surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan peninggalan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi. Jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu dan kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Baik, nama Raffi Rizky Prasetyo, NPM 1901012032. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang riba dan bunga bank dalam pandangan Islam. Oke, di sini akan saya bahas yaitu tentang bunga bank dalam pandangan Islam, yaitu di sini pendapat para jumhur ulama berpendapat bahwa bunga bank tidak boleh atau haram. Sementara sebagian ulama di antaranya Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad berpendapat bahwa bunga yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda. Boleh termasuk dalam kategori ini bunga bank yang dipraktekkan pada saat ini. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi adanya perbedaan penafsiran mufassirin terhadap ayat-ayat tentang riba, pengharaman riba atau usurios dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan, sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan, dan dampak bunga terhadap perekonomian akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian keputusan penting yang dibuat oleh Ormas berkaitan dengan bunga bank, yaitu di sini tentang dari Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan riba hukumnya haram dengan syarih Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Dan bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat atau meragukan. 2. Majelis Tarjih Wiradesa atau Pekalongan memutuskan mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih Sidoarjo tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Ketiga, Lajnah Bahasul Masail Nahdlatul Ulama. Menurut Lajnah, dari beberapa kali sidang hukum bank dan bunga sama seperti gadai, ada 3 pendapat ulama, yaitu haram sebab termasuk utang yang dipungut rantai, kemudian halal sebab tidak ada yang syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Kemudian syubhat, tidak tentu halal haramnya sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya meskipun ada perbedaan pandangan. Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni menyebutkan bunga bank haram. Ijma atau keputusan para ulama dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, dan seminar-seminar fikih dan ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank. Kesepakatan tersebut telah lahir sejak tahun 1965 sampai sekarang. Adapun lembaga-lembaga internasional yang telah mengeluarkan fatwa haram dari bunga adalah Pusat Riset Islam, Lembaga Fikih, kemudian Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam,
atau bisa disebut Oki, dan Jeddah dan Arab Saudi. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.